Shalom adik-adik, shalom papa dan mama. Sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan papa dan mama selama adik-adik mengikuti ibadah online. Adik-adik perlu tahu, Tuhan dapat hadir di mana-mana loh, termasuk di rumah. Adik-adik pakai baju yang rapi ya, seperti sedang sekolah minggu di gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak dengan semangat. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik harus fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Shalom adik-adik. Shalom. Wah, ini kayaknya masih baru bangun tidur Kak Cuy. Udah siang ini Kak Ina. Coba Kak Rina lihat ya. Kak Yuri udah siap, udah segar, udah semangat. Sekali lagi ya, yang semangat shalomnya bisa. Sekarang bangkit berdiri dulu deh. Karina yakin ini pasti lagi ada yang duduk, ada yang boboan, gaya Putri Duyung ya. Oke, sekarang semuanya bangkit berdiri yang tegak. Karina mau panggil, jawabnya yang semangat. Oke, shalom. Shalom. Oke, adik-adik hari ini kita mau memuji Tuhan Yesus lebih semangat lagi. Oke. Sekarang kita mau berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, ambil sikap doa yang baik sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang kuat. Tuhan, kami mau memuji Engkau, memuliakan namamu. Berkati Tuhan, biar hari ini ibadah online kami boleh menjadi dupa yang harum untuk Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam namamu kami siap memuji Engkau. Haleluya. Amin. Adik-adik, siapa anak sekolah minggu? Kita. Siapa anak sekolah minggu? Kita. Kok kayaknya Karina sendiri yang jawab Kak Yuri? Kayaknya Karina sendiri yang jawab. Jawab tapi dalam hati. Wah, adik-adik juga jangan jawab dalam hati ya. Sekali lagi, siapa anak sekolah minggu? Kita. Aku. Kamu. Kita. Semua buat Tuhan Yesus. Kita menaikkan pujian. Anak sekolah minggu. Sehat dan kuat. Anak sekolah minggu sehat dan kuat karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa setiap hari, baca kitab suci. Aku cinta Yesus. B, berdoa senantiasa. C, cinta pada sesama. D, damai sejahtera di hati. aku anak sekolah minggu. Aku anak sekolah minggu. Sehat
pada sesama. Damai sejahtera di hati. Damai sejahtera. Damai sejahtera di hati. Damai sejahtera. Damai sejahtera di hati. Oke adik-adik, siapa yang mau ikut jalan-jalan sama Tuhan Yesus? Semuanya hadap ke kanan. Kita mau angkat pujian, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Balik, jalan sertanya. Setiap hari balik, jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus lagi, oke? Ngadep sana. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya. Setiap hari balik, jalan serta Yesus. Hati-hati numbur ya. Serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya. Setiap hari balik, jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Sekali lagi, jalan serta Yesus. Balik Kak. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya. Setiap hari jalan serta Yesus. Ke depan Kak. Yesus selamanya. Mundur deh. Jalan dalam suka, jalan dalam suka. Maju. Jalan dalam duka, jalan sertanya. Setiap hari jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Tangannya diangkat, serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Sekali lagi yang kuat. Serta Yesus selamanya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Anak sekolah minggu jalan serta Yesus. Hebat dong, keren dong. Sekarang kita mau naikkan pujian, kita mau siapin hati kita mau dengar firman Tuhan. Kita mau katakan bahwa yang terutama dalam hidup ini, kita mau meninggikan nama Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau cinta Yesus, karena Tuhan Yesus lebih dulu mengasihi kita, Yesus lebih dulu mencintai kita. Kita mau belajar mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh menaikkan pujian ini. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sayang bau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya cinta Yesus. Lebih sungguh adik-adik boleh naikkan dari awal. Yang terutama dalam hidup ini, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Adik-adik boleh angkat tangan, adik-adik katakan haleluya, haleluya, haleluya.
buat Tuhan. Katakan Tuhan Yesus terima kasih. Terima kasih Tuhan. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Kau yang mengasihi kami Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Saya mau cinta. Saya cinta Yesus. Lebih sungguh katakan haleluya. 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 Saya cinta Yesus. Saya cinta. Saya cinta Yesus. Saya cinta Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih Terima kasih buat buat kebaikan Tuhan, kebaikan Tuhan, cinta Tuhan cinta Tuhan buat kami. buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau Dengar firman Tuhan. dengar firman Tuhan. Pimpin kami. Pimpin kami. Tolong kami. Tolong kami. Kami mau mengerti Kami mau mengerti dan dan melakukan melakukan firman Tuhan. firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau yang pakai Kau yang pakai kakak kami kakak kami yang yang menyampaikan menyampaikan firman Tuhan. firman Tuhan. Kami mau Kami mau dengar-dengaran. dengar-dengaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam namamu Hanya dalam namamu kami berdoa kami berdoa dan mengucap syukur. dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Sama-sama kita katakan Amin. amin. Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Sehat-sehat kan? Amin. Kakak percaya pasti semuanya sehat-sehat. Semuanya dalam keadaan sukacita ya. Amin. Nah, gimana? Tadi kan sudah memuji Tuhan, udah lompat-lompat, udah pakai gerakan, ya kan? Tadi sekolah minggunya ikut gerakan kakaknya apa? Cuman diem-diem aja di rumah? Nggak boleh ya, harus ikut gerak ya. Oke, nah kalau tadi udah gerak-gerak, udah lompat-lompat, sekarang waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan, bener. Sekarang adik-adik boleh duduk yang rapi, disiapin hatinya, konsentrasi, nggak boleh main-main. Kalau lagi sekolah minggu, boleh nggak sih sekolah minggu di rumah itu sambil makan sama minum, boleh nggak Kak? Nggak boleh. Walaupun kita sekolah minggu di rumah secara online, kita tetap harus taat, harus sopan, nggak boleh sambil makan atau minum ya. Harus sungguh-sungguh. Nah, sekarang adik-adik siapin Alkitabnya. Sudah? Pasti udah disiapin dong di rumah ya kan? Nah, kakak minggu ini mau cerita tentang gadis kecil yang pemberani. Gadis kecil yang tidak penakut. Wah, kira-kira pemberani tentang apa ya? Nah, sebelum itu kita mau saksikan video ini dulu ya. Oke?
Komik Alkitab Anak. Panglima Naaman sembuh. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1-19. Ada seorang pahlawan panglima tentara kerajaan Aram. Dia bernama Nahaman. Suatu hari, Nahaman menderita sakit kusta. Luka-luka besar muncul di tubuhnya. Istri Nahaman menjadi bingung, tetapi seorang anak perempuan Israel pelayan Nahaman mempunyai rencana. Pelayan itu memberitahu bahwa ada seorang nabi di Samaria yang bisa menyembuhkan Nahaman. Kemudian pergilah Nahaman dan pasukannya membawa persembahan perak, emas, dan pakaian. Nabi Elisa tidak menemui Nahaman, tetapi menyuruh seorang pelayan untuk menemui Nahaman. Pelayan Nabi Elisa memerintahkan agar Nahaman mandi di sungai Yordan selama 7 kali agar sembuh. Tetapi, Nahaman menjadi marah karena Nabi Elisa tidak mau menemuinya dan mandi di sungai yang kotor. Tiba-tiba, para prajurit Nahaman memohon agar Panglima Nahaman mau mentaati perintah Nabi Elisa. Akhirnya, Nahaman pun pergi ke sungai Yordan. Di sungai Yordan, Nahaman mandi selama 7 kali. Penyakit kusta yang ada di badan Nahaman semuanya hilang. Nahaman telah sembuh. Nah, kakak mau cerita tentang gadis kecil itu. Jadi, pada zaman dulu itu ada peperangan antara Israel dengan tentara Aram. Nah, di sana karena terjadi peperangan, banyak orang-orang Israel ditawan, ditangkepin. Jadi di sana orang-orang pada ketakutan sekali, pada nyumput-nyumput biar nggak ketahuan, biar nggak ditangkap. Nah, tapi malangnya ada satu gadis yang terpisah dari orang tuanya. Dan akhirnya apa? Iya, akhirnya gadis kecil itu ditangkap oleh tentara Aram dan dijadikan sebagai pembantu istrinya, pembantu istri Naaman. Nah, suatu hari, tapi gadis kecil ini walaupun dia diambil dari orang tuanya, dia dipisahin dari kedua orang tuanya dijadiin pembantu, tapi kalian tahu nggak, gadis kecil ini tetap taat, dia nggak bersungut-sungut, dia tetap percaya kepada Tuhan dan selalu berdoa kepada Tuhan. Suatu ketika, si Raja Naaman ini kena penyakit. Wah, penyakitnya apa itu ya? Penyakitnya yang sangat mengerikan. Penyakitnya yaitu penyakit kusta. Adik-adik tahu nggak penyakit kusta itu kayak apa? Jadi penyakit kusta itu, penyakitnya itu di kulitnya itu bikin busuk, bolong-bolong, dan itu bisa sangat lama, nggak bisa sembuh-sembuh. Nah, akhirnya gadis kecil ini merasa kasihan adik-adik. Dan dia bilang apa? Dia bilang kepada istrinya bahwa supaya Naaman ini pergi ke Nabi Elia. Adik-adik tahu nggak? Masih ingat nggak? Kenapa adik kecil itu bilangnya suruh ketemu sama Nabi Elia? Iya, benar. Karena Nabi Elia itu penuh apa? Nabi Elia dia dipakai Tuhan begitu sangat luar biasa, sehingga dia banyak sekali membuat keajaiban.
Contohnya, dia bisa membangkitkan anak mati. Pernah tahu nggak? Pernah dengar cerita itu nggak? Pernah dengar ceritanya tentang Nabi Elia yang membangkitkan anak sudah mati? Kalau belum tahu, nanti adik-adik boleh cari lagi, boleh dilihat di Alkitab, ada ceritanya. Ya, nah oleh sebab itu gadis kecil ini dia bercerita bahwa supaya Naaman untuk bertemu dengan Nabi Elia di Israel. Dan akhirnya si istrinya ini berbicara kepada Naaman untuk pergi supaya pergi ke Nabi Elia. Dan akhirnya setelah dia berpikir, oke deh, aku mau, siapa tahu aja aku sembuh ya kan. Dia berpikirnya seperti itu. Nah setelah itu istri Naaman pun memberitahukan kepada suaminya dan akhirnya suaminya pun pergi ke sana. Singkat cerita, akhirnya dia menemui Elisa, tetapi ketemunya nggak sama Elisanya. Dia ketemu sama bujang Elisanya dan dia menyampaikan supaya Naaman untuk mandi di Sungai Yordan sebanyak 7 kali. Tapi Naaman nggak mau. Masa iya sih? Aku kan mau sembuh, kenapa aku suruh mandi? Tadinya gitu. Tapi setelah itu akhirnya Panglima itu mau melakukan untuk mandi sebanyak 7 kali dan akhirnya Panglima Naaman itu pun sembuh. Nah, adik-adik, kakak dari cerita ini, kakak mau berceritanya, mau kakak ambil kesimpulannya adalah di gadis kecil itu tadi. Di mana kita mau belajar seperti gadis kecil itu tadi. Walaupun kita sudah disakiti, walaupun kita sudah disakiti sama seseorang, tetapi kita mau belajar bahwa kita tetap mau membantu orang tersebut. Kita nggak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita harus mempunyai hati yang mau menolong kepada siapapun, ya adik-adik. Oke, walaupun itu sangat sulit. Benar, itu sangat sulit kalau kita mau menolong sama orang yang sudah menyakiti kita, orang yang sudah bikin kita kesel. Kok kita disuruh baik hati sih sama orang itu, kok kita suruh nolong dia sih? Mana bisa, Kak? Harusnya kan dia kita balas dengan kejahatan juga. Enggak boleh ya. Kita juga harus ingat bahwa Tuhan Yesus selalu memberikan contoh untuk selalu baik kepada orang sekalipun orang itu sudah jahat sama kita. Ya, oke adik-adik, gimana? Bisa nggak kira-kira? Bisa dong, ya kan? Nah, kalau adik-adik sudah mengerti semuanya, sekarang cerita firman Tuhan hari ini sudah selesai. Adik-adik boleh tutup Alkitabnya, kita mau duduk, mau lipat tangannya, kita mau berdoa kepada Tuhan. Ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih karena kami boleh punya Allah yang sangat baik seperti Engkau. Tuhan Yesus, kami mau belajar seperti gadis kecil itu untuk mau menolong sekeliling kami, untuk mau menolong orang walaupun sudah menyakiti kami. Terima kasih Tuhan, mari penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu dan kami boleh melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan biarlah semuanya itu boleh menyenangkan nama Engkau dan nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, aktivitasnya untuk adik-adik yang kelas kecil
sudah ada untuk diwarnain. Untuk yang kelas besar, adik-adik di hafalannya adalah aktivitasnya adalah ayat hafalan ya. Adik-adik kelas besar boleh dihafalin di Galatia 6 ayat 2. Jangan lupa adik-adik nanti hafalin dan kirim ke kakaknya ya. Oke. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.